Oke, dalam kesempatan kali ini saya ingin membahas nasib sebuah bisnis itu ditentukan oleh sebuah siklus. Ya, nah pandangan kebanyakan orang yang pada umumnya dipegang oleh banyak orang, nasib sebuah bisnis ditentukan dari sebuah strategi yang digunakan. Oke, tapi kalau saya secara pribadi melihat, ya, nasib sebuah bisnis itu ditentukan dari sebuah siklus. Kenapa saya bisa mengatakan seperti itu? Karena gini teman-teman, siklus yang saya masukkan di sini adalah siklus lihat, buat, dan dapat. Bagaimana cara kita melihat sesuatu, menentukan apa yang kita buat, dan apa yang kita buat sangat menentukan hasil yang kita dapatkan. Seperti itu ya teman-teman. Nah, oleh karena itu sebenarnya kalau kita selidiki dengan dalam ya, kalau misalnya kita berbicara soal strategi, strategi itu sebenarnya berada di dalam area siklus yang mana? Ternyata strategi itu berada di dalam area siklus perbuatan atau apa yang kita buat. Oke? Nah, kalau begitu, apa sih yang menentukan strategi yang kita gunakan itu yang mana? Tentu cara kita melihat sesuatu atau cara pandang kita, teman-teman. Oke? Atau paradigma yang kita gunakan. Bagaimana paradigma yang kita gunakan? Apakah sehat atau nggak sehat sangat menentukan perbuatan kita sehat atau nggak sehat. Dan perbuatan kita sehat atau nggak sehat sangat menentukan hasil yang kita dapatkan sehat atau tidak sehat, teman-teman. Oleh karena itu, yang perlu kita evaluasi pertama-tama sebenarnya bukanlah strateginya. Tapi yang kita perlu concern, yang paling kita perlu concern di tahap pertama adalah bagaimana cara kita melihat bisnis kita saat ini. Atau bagaimana cara kita melihat keadaan-keadaan yang ada yang sedang terjadi dalam bisnis kita saat ini. Nah, saya ada satu cerita ya teman-teman. Let's say katakan misalnya nih kayak gini. Situasi bisnis sedang lesu karena diakibatkan oleh persaingan online yang begitu ketat saat ini. Oke, misalnya nih saya dahulu kala adalah seorang pebisnis yang sangat konvensional, yang tidak modern, dan bisnis saya adalah bisnis yang terkena dampak terhadap arus perubahan atau arus evolusi online, ya. Nah, pertanyaannya adalah ketika keadaan itu sedang melanda bisnis saya, cara pandang apa sih yang saya sedang gunakan? Apakah saya melihat bahwa bisnis saya saat ini, ya, keadaan saya yang saat ini itu sudah dengan cara pandang yang sehat atau yang tidak sehat, dengan cara pandang yang sehat atau tidak sehat? Oke, misalnya saya melihat dengan cara pandang yang tidak sehat, saya menyalahkan keadaan. Saya bilang, seandainya online ini nggak ada, seandainya problem ini tidak ada, seandainya pemancar internet itu hancur semuanya, maka bisnis saya pasti tetap lancar nih kayak dulu. Ya. Nah, pertanyaannya, apakah itu adalah cara pandang yang sehat? Ketika saya melihat seperti itu, maka otomatis strategi yang saya gunakan apa? Saya berpikir bagaimana supaya internet ini bisa dipatahkan atau tidak perlu lagi ada internet di dunia ini mungkin. Ya, otomatis hasil yang saya dapatkan apa? Ya nihil, karena tidak mungkin saya bisa melawan arus perubahan dari offline ke online. Kita tidak bisa memungkiri bahwa terjadi akselerasi yang begitu luar biasa akibat COVID. Ya, dari yang dulunya serba offline, semuanya menjadi online, teman-teman. Oleh karena itu, ketika cara pandang saya nggak sehat, itu sangat menentukan strategi yang saya gunakan. Sebaliknya teman-teman, kalau misalnya nih saya menggunakan cara pandang yang sehat ya. Oke, saya nggak bisa memungkirin bahwa keadaan saat ini online itu sudah merajai atau memonopoli market. Ataupun kalau misalnya belum memonopoli market 100%, tapi ini akan kedepannya memonopoli market 100%. Dan ini adalah sesuatu yang saya nggak bisa hindarin, saya nggak bisa kontrol, saya nggak bisa atur. Oleh karena itu, apa yang saya mesti lakukan adalah saya mesti belajar atau mengupgrade skill saya supaya saya bisa beradaptasi dengan perubahan yang terjadi akibat digitalisasi seperti itu. Sehingga bisa jadi di dalam bisnis saya melakukan revolusi habis-habisan, saya berusaha untuk melakukan strategi yang dulunya serba offline, serba konvensional, saya mulai beralih menjadi serba digital. Oke, mungkin nggak bisa langsung bertahap. Oke, nah tapi dengan cara seperti itu, saya pasti kedepannya akan bisa mendapatkan hasil yang lebih bisa positif seperti itu teman-teman. Oke, nah hari ini teman-teman, sebelum kita mengganti strategi, kita cek dulu cara kita melihat keadaan saat ini seperti apa. Oke, apakah cara pandang kita sudah up to date atau belum up to date? Nah, kalau misalnya nih teman-teman,
cara pandang kita ternyata kita dapatin nih, cara pandangnya nggak sehat. Oke, apa yang kita perlu lakukan? What we should do? Nah, di sini kita perlu melakukan namanya perubahan paradigma. Perubahan cara pandang, teman-teman. Gimana caranya kita melakukan perubahan cara pandang? Disinilah yang saya mau menyampaikan bahwa sebenarnya di dalam kepala kita ada sebuah program yang digunakan, di mana program inilah yang menentukan cara kita melihat sesuatu. Oke? Nah, program yang kita gunakan ini perlu diganti agar cara pandang kita juga mengalami pergantian atau perubahan. Nah, mungkin banyak nih dari teman-teman yang bertanya, gimana sih caranya mengganti program yang kita gunakan di dalam kepala kita? Dan apa sih yang membentuk program itu? Nah, buat teman-teman yang kepengen belajar tentang apa sih program yang apa sih cara untuk mengganti program tersebut? Ya, saya ingin mengajak teman-teman untuk join ke dalam komunitas bisnis yang sedang saya bangun, ya. Karena di dalam komunitas bisnis itu saya akan membagikan cara mengganti program yang kita gunakan di dalam kepala kita. Nah, ini disclaimer ya, saya mau sampaikan buat teman-teman. Apakah ketika saya sharing ini menandakan atau membuktikan bahwa bisnis saya sudah sukses? Tidak, teman-teman. Saya mau mengatakan bahwa saya masih memiliki bisnis yang saat ini sedang berusaha saya bangun dan sedang berusaha saya kembangkan. Tapi, ya, saya tidak men-sharingkan sama sekali tentang strategi bisnis. Saya tidak men-sharingkan sama sekali tentang ide-ide atau cara berbisnis yang bisa membuat bisnis teman-teman mengalami pertumbuhan yang pesat. Tidak, teman-teman, karena saya nggak punya kapasitas itu. Saya juga orang yang masih belajar. Tapi apa yang saya mau sharingkan nanti di sini adalah bagaimana cara saya mengubah cara pandang saya atau mengubah program yang saya gunakan di dalam kepala saya. Which is di mana saya di sini berani sharing, berani memberitahukan kepada teman-teman karena saya sudah melewati proses tersebut. Ya, saya sudah melewati proses yang dari dulu cara pandang saya nggak sehat, saya bisa mengetahui proses demi proses cara merubah program yang saya gunakan dalam kepala saya sehingga cara pandang saya sudah menjadi lebih sehat, teman-teman. Nah, saya akan membagikan ilmu ini, saya akan membagikan cara ini, pengalaman saya secara gratis di dalam komunitas bisnis FSN Community atau Financial Security Network Community. Ya, di dalam komunitas itu teman-teman bisa mengakses materi-materi yang saya sudah buat sebelumnya yang membahas tentang cara mengganti program yang kita gunakan di dalam kepala dan teman-teman bisa mengikuti semua sesi-sesi Business Talk yang membahas tentang cara mengganti paradigma atau cara mengganti program yang kita gunakan dalam kepala kita sehingga kita bisa memiliki cara pandang yang lebih sehat, paradigma yang lebih sehat untuk membuat kita bisa menentukan atau mengambil strategi yang sehat juga buat bisnis kita, teman-teman. Oke? Nah, mungkin itu aja yang saya bisa sharingkan hari ini. Ya, saya berharap bahwa video ini bisa membantu teman-teman untuk bisa paham bahwa ketika kita memiliki cara pandang yang sehat, maka bisnis kita juga pasti akan sehat. Oke? Sampai jumpa di dalam komunitas FSN Community, ya. Dan sampai jumpa di dalam Business Talk yang berikutnya, teman-teman. Salam Financial Security. Nah, saya lupa. Kalau teman-teman mau join, ya silahkan klik link yang ada di bio, teman-teman. Oke, sampai jumpa di dalam FSN Community.